Ini dokumen eksternal, Pak Edi. Yang memperkuat apa yang dikatakan oleh Imam Muslim. Jadi dokumen internal ada, dokumen eksternal ada. Iya. Begitulah seharusnya cara membuktikan nasab yang benar. Bahkan sejaman itu. Sezaman. Iya. Cara membuktikan nasab Ubaidillah keturunan Nabi Muhammad SAW seharusnya juga dokumen eksternal ada, dokumen sezaman juga ada. Ya. Itu kalau dari kacamata filologis. Nah, sekarang persoalan mengenai nasabnya Ubaidillah. Itu tokoh historis atau tokoh fiktif? Masih diperdebatkan. Dokumen eksternal ada nggak? Tidak ada. Dokumen sezaman ada nggak? Tidak ada. Lalu bagaimana kita harus berhujjah kepada kalangan non-Ba'alawi? Ya. Harus menghadirkan dokumen-dokumen itu. Kalau tidak, cukup diimani. Silakan diimani, tapi tidak perlu memaksa kelompok lain untuk harus percaya itu. Karena dokumen sepihak. Dokumennya tidak ada. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi sebagai pemandu dari sekian pertemuan yang kita bahas itu tema sentralnya berkaitan dengan nasab. Dan saya kira kalau kita bicara mengenai nasab itu adalah tema yang sangat penting dipahami terutama bagi kalangan muslim. Baik dari kelompok yang pro Kiai Haji Imaduddin ataupun yang pro dengan Rabithah Alawiyah. Siapapun kita, siapapun yang mengaku sebagai muslim, memang sudah selayaknya untuk belajar mengenai nasab ini. Nasab sebagai bidang kajian bukan hanya merujuk pada tokoh sentral Ubaidillah. Tetapi nasab yang harus kita pelajari itu merujuk pada tokoh yang paling sentral, yang paling utama dari keberislaman kita. Siapakah beliau? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menjadi seorang muslim, apapun kita, apapun latar belakang kita, tidak memahami mengenai aspek keilmiahan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya sekedar klaim sepihak, hanya sekedar pokoknya beriman, hanya sekedar pokoknya kita harus percaya, tidak perlu mempertanyakan keilmiahannya, maka disinilah kemanusiaan kita sebagai animali rasionali dipertanyakan. Ini pentingnya ya membahas soal nasab, apalagi nasabnya Nabi Muhammad. Kalau nasabnya Nabi Muhammad ini dipertanyakan oleh orang Kristen, oleh orang-orang di luar Islam, dan kita tidak bisa menjawab, hanya klaim, wah Nabi Muhammad itu turunan Ismail, mana buktinya? Itu kebanyakan kita nggak bisa jawab. Gimana, Ustaz? Ya, ini sebetulnya tema yang sangat menarik untuk bicara mengenai nasab Nabi Muhammad SAW. Karena kalau ini disandingkan ya dengan pembahasan kita yang kemarin, ada yang mempertanyakan, apakah nasab Ubaidillah itu nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, atau justru Ubaidillah ini tokoh fiktif? Hal yang sama juga menjadi pertanyaan di lingkungan non-Muslim. Ya, apakah Muhammad SAW yang diklaim sebagai Nabi itu adalah tokoh historis atau tokoh fiktif? Atau nyambung tidak dengan Nabi Ismail? Ya, apakah kalau seandainya dia tokoh historis, bukan tokoh fiktif, apakah nasabnya itu nyambung sampai kepada Ismail ataukah tidak? Ini sebetulnya kita tidak perlu emosi. Kita harus bisa menghadirkan data yang betul-betul akurat, dan itu harus melibatkan data eksternal. Baik. Dan selain data eksternal, harus juga menghadirkan data yang sezaman dengan tokoh yang dimaksud. Dan kita akan bedah itu pada malam ini dengan dokumen-dokumen pembanding yang tentu saja melintas batas agama,
melintas batas bahasa, melintas batas kultur. Oh, ada itu ya. Dan ini akan saya hadirkan dokumen-dokumen itu. Kemarin ada pertanyaan menarik nih Ustaz Ali. Waktu Pak Ali membahas masalah nasabnya Ubaidillah, itu ada yang mempertanyakan ngapain itu? Gak ada hubungannya dengan Kristen, gak ada hubungannya dengan Yahudi. Kok Pak Ali menghubung-hubungkan ke Kristen? Padahal Nabi Muhammad lintas batas ini. Pak Ali bilang ada Yahudi, ada Kristen, ada tulisan-tulisan dari non-Muslim ya. Mungkin gimana itu? Nah, itulah perlunya kecerdasan membaca literatur melintas batas dokumen eksternal. Ya. Jadi bukan klaim sepihak dari kelompoknya sendiri. Ya. Kalau Pak Edi ditanya, mengapa Pak Edi bisa percaya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi? Apakah betul dia nasabnya nyambung kepada Ismail? Apakah betul dia sebagai tokoh historis? Dokumennya apa yang bisa memvalidasi itu? Kalau seandainya pertanyaan itu diajukan kepada Pak Edi, apakah Pak Edi hanya berdasar pada Iman saja. Iman saja? Dokumen Islam menyebutkan bla bla bla. Ya. Kalau tidak percaya ini dosa. sudah. Ya. Kalau tidak percaya ini kamu masuk neraka. Apakah sekedar itu? Tidak. Kita beriman tidak butuh apa semacam Bukan iman buta ya. pengakuan sekedar pengakuan yang buta, tapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita itu berdasarkan dokumen-dokumen yang valid. Dan tentu saja ini yang akan kita bahas sekarang. Oke. Nah, tadi Pak Edi sudah memberikan pengantar kepada saya. Apakah benar bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa divalidasi sebagai tokoh historis berdasarkan dokumen eksternal? Bukan data dari Islam ya. Data Islam otomatis kita sajikan, tetapi itu bukan sebagai pembenaran. Tetapi bagaimana itu bisa diakui kevaliditasannya berdasarkan dokumen pembanding di luar dokumen Islam. Apakah ada? Kemudian, apakah memang ini nasabnya nyambung kepada Ismail dan ada pengakuan dari dokumen eksternal itu dan sezaman? Oh, sejaman Nabi Muhammad. Malam ini Pak Edi, kita akan coba melihat data ya, melihat data. Data yang ditulis oleh dokumen eksternal itu sangat luar biasa penting. Karena apa? Karena saya sekarang ini bicara dalam konteks kajian filologis, kajian ilmu filologi. Orangnya disebut filologis. Saya kira orang yang berkecimpung dalam kajian filologi pasti memahami bahasa saya. Ya. Ini dokumen yang saya hadirkan, ini sudah diterbitkan oleh lembaga resmi dan prestisius. Lembaga apa itu? Lembaganya ini kampus yang sangat terkenal di dunia ini. Harvard University Press. Harvard Pak Edi, kampus Harvard. Dan ini diterbitkan tahun 2020. Sebetulnya ini dokumen kuno, tapi dicetak ulang sampai zaman kita ya. Tahun terbitnya tahun 2020. Itu cetakan awal tahun berapa itu? Di sini tidak ada penjelasan, tapi yang jelas kita akan tahu ini tokohnya bernama Sophronios of Jerusalem. Jadi Sophronius, namanya Sophronius. Sophronius of Jerusalem. Sophronius yang tinggal di kota Yerusalem ya. Beliau ini seorang rahib. Kalau disebut rahib berarti tokoh besar di kalangan Kristiani. Ya, beliau lahir tahun berapa? Meninggal tahun berapa? Nah, kalau kita lihat dari data yang sifatnya data akademik, beliau itu lahir tahun 560 Masehi. Meninggal atau wafat tahun 638 Masehi. Perhatikan ini angka penting Pak Edi. Tahun 560 Masehi kalau dia dilahirkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lahir belum? Itu belum itu. Belum. Nabi Muhammad itu lahir tahun 571 Masehi. Berarti sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Sophronius sudah lahir lebih dulu. Sophronius meninggal tahun 638 Masehi. Ya, 638 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal tahun 632
Masehi. Selisih sedikit ya. Ya. Berarti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, Sophronius sebagai rahib Kristen yang tinggal di Yerusalem masih hidup. Berarti ini dan menulis buku ini. Dan menulis buku ini. Dan ini berarti dokumen yang sezaman dengan sang tokoh yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Sezaman. Sezaman. Ya. Ini catatan bagi siapapun yang berdebat mengenai tokoh Ubaidillah. Ya. Apakah dia tokoh fiktif atau tokoh historis? Harus menggunakan kacamata yang sama. Ketika bicara mengenai nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah dokumen eksternal di luar dokumen Islam Sezaman itu. yang sezaman dengan sang tokoh yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini saya hadirkan dokumennya. Tulisan dari Sophronius, rahib Sophronius. Sekali lagi, lahir tahun 560 Masehi, meninggal tahun 638 Masehi. Ini sezaman dengan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Ya. Ya. Sekarang, apa yang beliau komentari berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Nah, saya ringkas saja di sini ya Pak Idi. Itu pakai bahasa apa ini, Pak? Beliau menggunakan bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Oh. Oke? Berarti jelas ini adalah dokumen eksternal. Ya. Bukan bahasa Arab, Bukan bahasa Arab. tapi bahasa Yunani. Greek language, Ya. bahasa Yunani. Dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya. Ini awalnya homili, tapi dicatat, ya. Dan ini sezaman dengan kehidupan beliau. Ringkasnya di sini, dia berkata, atas kehendak Bapa, saya terjemahkan saja ya, supaya para netizen bisa memahami teksnya. Atas kehendak Bapa, dialah yang telah memelihara kebenaran dan iman yang lurus. Kalau bahasa Inggrisnya orthodox faith, iman yang lurus. Dan kita ya akan menumpulkan apa? Menumpulkan pedang-pedang kaum keturunan Ismail. Ya, kita akan menumpulkan pedang kaum Ismail, pedangnya kaum keturunan Ismail, dan kita akan mengembalikan pisau belati kaum Sarasen. Kaum Sarasen itu siapa? Nah, belum saya jelaskan. Iya. Ya. Jadi di sini ada ungkapan kaum keturunan Ismail, Iya. ada ungkapan kaum Sarasen, dan kita akan menghancurkan mata mata anak panah kaum Hagaren. Oh, ada Sanasen, ada Hageren. Jadi ada 3 kata kunci ya. Iya. Kaum Sarasen, Iya. kaum Ismail, Ismail, kaum Hagaren. Iya. Siapa mereka ini? Apakah mereka ini ada kaitan dengan tokoh yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya. Atau tidak ada hubungan sama sekali? Kalau kita mau belajar secara ilmiah, Pak Edi, kita harus hati-hati menggunakan data. Karena ada kemungkinan penafsiran yang menyimpang, yang sebenarnya tidak tepat. Ungkapan kaum Sarasen, di sini dalam bahasa Yunani disebutkan Sarakeniken. Ya, Sarakeniken. Sarakeniken itu dari dua kata. Sara, Ya. berarti Bunda Sara. Oh. Kenos. Ini berarti nasabnya disandarkan kepada Sarah. Ya. Kemudian Hagaren. Hagaren. Kalau bahasa Yunaninya disebut agarikon. Dari 2 kata juga. Hagar. Dari kata agar itu ya Hagar. Ibu ajar. Kemudian kenos berarti nasabnya disandarkan kepada Hagar. Ajar. Kemudian Ismail, kaum Ismail ya. Kalau di bahasa Inggris Ismailite,
kaum Ismail, kaum keturunan Ismail. Dalam bahasa Yunani di sini menggunakan istilah Ismaelitiken. Ismaelitiken sama dari kata Ismail ya plus kenos. Jadi Ismail plus kenos, Ismaelitiken. Sara keniken, Sara plus kenos. Agariken atau agarikon itu Agar plus kenos. Artinya nasabnya nyambung kepada Ismail, nasabnya nyambung kepada Sara, nasabnya nyambung kepada Hagar. Siapakah mereka ini? Mereka itu yang dimaksud adalah satu kumpulan suku bangsa yang sebenarnya itu adalah keturunan Ismail, tetapi juga disebut sebagai keturunan Hagar secara biologis. Dan sekaligus sebagai keturunan Sara secara yuridis. Ibu tiri ya. Ibu tiri. Karena tradisi Kristen, ini lagi-lagi tradisi Kristen. Kalau ada yang alergi dengan bagaimana menganggap atau menghubung-hubungkan pembahasan Ubaidillah dengan tradisi Kristen. Ini bicara nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kaitan dengan tradisi Kristen. Bahkan buku orang Kristen. Bahkan buku orang Kristen sendiri. Iya, betul. Jadi, kalau kita mau jujur dengan fakta dan data, dokumen, kitab, sekali lagi, harus dengan bukti, dengan kitab, dengan dokumen. Betul. Ini saya hadirkan datanya. Dan ini ditulis dalam bahasa Yunani. Dan jelas disapa dengan sebutan Ismaelitiken. Nasabnya nyambung kepada Ismail, kaum keturunan Ismail. Sekaligus kaum keturunan Hagar. Sekaligus kaum keturunan Sara. Secara yuridis. Karena di dalam Alkitab sendiri, Nabi Ismail selain putra biologis dari Sayyidah Hajar, sekaligus dia putra adopsi dari Sara. Dan itu tradisi bangsa Akadia, bangsa Timur Tengah sebelum munculnya era Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertulis di dalam Alkitab itu apa? Kalau Sara tidak punya keturunan secara biologis, dia bisa meminta dari yang lain, nanti anaknya itu menjadi anak beliau. Makanya dalam Alkitab kan disebut, oleh karena dia, aku akan punya keturunan. Itu ucapan Sara kepada Abraham. Iya, betul. Saudara kita kaum Nasrani juga paham itu. Tradisi Kristiani sebenarnya membenarkan mengenai adopsi. Anak angkat itu menjadi bagian dari tradisi nasab itu sendiri. Jadi membahas mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita bisa melalui dokumen ini. Ringkasnya dokumen ini memberikan informasi kepada kita bahwa ada yang disebut sebagai kaum keturunan Ismail, yang nama lainnya adalah kaum keturunan Hagar, yang nama lainnya adalah kaum dari Sarasen, artinya kaum keturunan Sara. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disapa dengan sebutan kaum Sarasen, berarti ini kaum keturunan Ismail. Kalau disebut sebagai kaum Hagaren, ini berarti juga kaum keturunan Ismail. Tiga istilah ini merujuk pada kaum yang sama, yakni kaum keturunan Ismail. Oke? Ini dokumen yang sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dokumen eksternal yang lain, itu ditulis oleh seorang tokoh gereja juga. Rahib terkenal di kalangan tradisi Kristen Ortodok, tradisi Kristen Protestan, dan tradisi Kristen Katolik. Tahu tokoh ini? Siapakah beliau? Theophanes, Santo Theophanes. Sering terkenal nama ini. Santo Theophanes itu beliau lahir tahun 758 atau 760 Masehi. Meninggal tahun 800
Masehi. 817. 817 Masehi. Berarti abad keberapa ini? Abad ke-9. Beliau wafat beliau wafat pada abad ke-9. Iya. Ini ternyata ya bisa dikatakan satu zaman dalam tanda kutip ya dengan Imam Muslim. Imam Muslim itu kalau dihitung dari sisi tahun Masehi ya, Imam Muslim itu lahir tahun 821 Masehi. Ya. Meninggal tahun 875 Masehi. Jadi Theophanes ketika meninggal tahun 817 Masehi, Ya. Imam Muslim belum dilahirkan. Belum. Ya. Karena Imam Muslim baru lahir tahun 821 Masehi. Ya kan? Dan meninggal tahun 875 Masehi. Berarti lebih tua mana dokumen kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim dengan dokumen yang ditulis oleh Santo Theophanes? Iya, Theophanes. Santo Theophanes lebih tua. Iya. Tetapi jaraknya tidak terlalu jauh, Ya. tidak terlalu jauh. Kalau tahun Hijrinya, Imam Muslim itu lahir tahun 204 Hijri, meninggal tahun 261 Hijri. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang tertulis dalam kitab Sahih Muslim? Di dalam kitab Sahih Muslim itu ada penjelasan siapakah Nabi Muhammad SAW itu. Nasabnya nyambung kepada siapa? Apakah nasabnya nyambung kepada Ismail ataukah tidak? Dalam Sahih Muslim dikatakan ada satu hadis terkenal, dan tentu ini kaitannya dengan pengkajian nasab. Dikatakan demikian, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih seorang yang bernama Kinanah di antara keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah telah memilih suku Quraisy dari antara keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan Allah memilih, jadi Allah telah memilih Bani Hashim dari antara suku Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku, kata Nabi, dari antara keturunan Bani Hashim. Jadi, dalam kitab Sahih Muslim disebutkan Nabi Muhammad SAW nasabnya itu nyambung kepada suku Quraisy. Ya. Suku Quraisy nasabnya nyambung kepada Ismail. Ya. Ya. Kalau kita sebagai Muslim percaya tidak dengan hadis ini? Percaya. Percaya. Ya. Semua kita percaya. Semua percaya. Kenapa? Karena Sahih Muslim itu kitab yang paling sahih setelah Sahih Bukhari. Oke? Tapi kalau ini dokumen internal, itu berarti hanya klaim sepihak. Ya. Hanya klaim umat Islam. Kalau hanya klaim umat Islam, cukup diimani, selesai. Nggak perlu menakut-nakuti orang non-Muslim. Kalau kamu tidak percaya bahwa Nabi Muhammad nasabnya nyambung kepada Ismail, kamu berdosa. Nggak bisa menakut-nakuti seperti itu. Kenapa? Karena ini dokumen internal Muslim. Ya. Kalau mau menakut-nakuti, ya, saya pakai istilah menakut-nakuti ya. Kalau menakut-nakuti, harus bisa menghadirkan dokumen eksternal. Pembanding. Ada pembandingnya. Ya, ya. Dokumen apa itu? Ini dokumennya. Ini yang ditulis orang Kristen ini. Dokumen yang ditulis oleh orang Kristen bahwa nasab Nabi Muhammad SAW itu juga nyambung kepada Ismail melalui Quraisy. Ya, ya, ya. Betul tidak? Ini dokumennya saya bacain. Ya. Santo Theophanes tadi. Ya? Santo Theophanes. Jadi di sini Pak Edi, ini memang bahasanya harus dipahami secara arif supaya jangan kemudian terburu nafsu menyalahkan dokumen. Ya. Itu bahasa Yunani juga. Ini bahasa Yunani sudah diterjemahkan dalam bahasa Latin dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya. Penerbitnya sama. Penerbitnya mana? Ini. Harvard University Press. Ya.
Harvard University Press. Tahun berapa? 2018. Oke, jelas ya? Ini sudah dikompilasi ini. Ini dokumen-dokumen bahasa Latin yang dapat kita akses pada masa abad pertengahan mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW yang diedit dan ditransliterasikan oleh Julian Jolls dan Jessica Weiss, ya. Tahun berapa? 2018. Oke, dari sini jelas. Apa yang tertulis di sini? Saya bacakan yang versi bahasa Inggris, saya terjemahkan ke dalam bahasa kita ya, supaya paham. Di sini disebutkan, ini Santo Theophanes sendiri menulis. Pada tahun ini telah meninggal seorang yang bernama Muhammad, seorang pemimpin, nabi palsu dari kalangan kaum Saracen. Disebutkan ya. Saracen ya. Saya ulangi lagi. Pada tahun ini telah wafat, telah meninggal seorang yang bernama Muhammad, seorang pemimpin, nabi palsu dari kalangan kaum Saracen. Ya, yang juga dikenal sebagai orang-orang Arab. Jadi kalau begitu, ya, ada seorang yang bernama Muhammad dalam tulisan ini ya, Santo Theophanes menyebutnya sebagai pemimpin dan sekaligus menyebutnya sebagai nabi palsu. Ya, karena ini Santo Theophanes ini lahirnya setelah Nabi Muhammad meninggal ini ya. Ya, betul. Jadi, kalau dia menyebut nabi palsu, itu wajar. Kenapa? Karena ini bukan bagian dari imannya seorang rahib yang bernama Santo Theophanes. Kalau dia menganggap seorang nabi yang benar, berarti dia jadi muslim. Muslim dia. Ya kan? Tapi karena dia bukan muslim, seorang Kristen, wajar dia anggap sebagai nabi palsu. Agama baru soalnya. Karena dianggap sebagai agama baru yang dianggap menyimpang. Kalaupun disebut sebagai nabi palsu, tidak ada masalah. Tapi dia mengakui bahwa ini tokoh historis. Ada keberadaan. Bukan tokoh fiktif. Bahkan menyebut nama langsung ya. Menyebut nama langsung. Namanya disebut Muhammad. Bukan tokoh fiktif. Meskipun agamanya tidak diakui. Ajarannya tidak diakui. Makanya di sini menggunakan istilah apa? Disebutkan nama Muhammad. Dari dalam bahasa Latin disebut Muhammad. Kalau bahasa Inggrisnya Muhammad, kalau sudah diinggriskan. Nama aslinya dalam bahasa Latin disebutkan Muhammad. Saracenorum qui et Arabum princeps et pseudoprofeta. Artinya apa? Seorang yang bernama Muhammad, Saracenorum, keturunan kaum Saracen. Berarti kaum Saracen itu sama dengan kaum keturunan Ismail. Sama dengan kaum keturunan Hagar. Sama seperti kesaksian Sophronius. Ya, yang tadi saya sebutkan. Jadi ada seorang yang bernama Muhammad yang berasal nasabnya itu dari kalangan kaum Saracen. Maksudnya sama dengan kaum Ismail, keturunan Ismail. Sama dengan kaum keturunan Hagar. Berarti betul ada pengakuan di sini bahwa Muhammad itu keturunan kaum Saracen yang juga disapa sebagai qui et Arabum, bangsa Arab. Kemudian princeps sebagai pemimpin, et pseudoprofeta. Pseudo itu palsu, profeta nabi. Jadi nabi palsu. Dari sini masih dirinci lagi. Apakah sekedar kaum keturunan Ismail? Ya. Rinciannya apa? Di sini disebutkan. Ya, ini terjemahnya dulu ya. Dia itu keturunan dari suku yang amat dikenal. Ya, suku yang amat dikenal. Keturunan dari Ismail, putra Abraham. Ya, putra Abraham. Cicitnya nanti itu bernama Nizar. Ya, Nizar yang dianggap sebagai patriark bangsa Arab. Ya. Dia itu Nizar memiliki dua anak, yakni Mudhar dan Rabi'ah. Mudhar melahirkan suku Quraisy, suku Qais, suku Tamim, suku Asad dan suku-suku yang lain yang tidak dikenal. Jadi di sini ada pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW itu keturunan Ibrahim, keturunan Ismail, keturunan Nizar, keturunan Mudhar, keturunan Quraisy. Lengkap di sini. Di sini bahasa Latin jelas dikatakan apa? Ismaelis fidelicet
fili Abrahai, keturunan Ismail, anak dari Abraham. Nizarus Enim, keturunan dari Nizar. Ismailis Pronepos. Jadi dia itu sebagai patriark kaum keturunan Ismail. Kemudian di sini disebutkan Higignit Filios Duos. Nizar ini memiliki dua anak, Duos, Filios Duos, dua anak. Siapakah itu? Mudarum, Sliset, Rabiam. Yang pertama Mudarum, yang kedua disebut Rabia. Mudarus Gignit Kurasum. Mudar memperanakkan Quraisy, Quraisy et Kaison et Teomimen et Asadum et alias Ignotos. Jadi Mudars itu melahirkan suku Quraisy, suku Qais, suku Tamim, suku Asad, dan suku-suku lain yang tidak dikenal. Et alias Ignotos. Dalam bahasa Latin disebutkan begitu. Jadi di sini dokumennya jelas bahwa nasab Nabi Muhammad SAW itu keturunan Quraisy, ya, Quraisy keturunan Nizar, ya, keturunan Mudar bin Nizar, keturunan Ismail, keturunan Ibrahim. Ini dokumen eksternal, Pak Edi. Yang memperkuat apa yang dikatakan oleh Imam Muslim. Jadi dokumen internal ada, dokumen eksternal ada. Iya. Begitulah seharusnya cara membuktikan nasab yang benar. Bahkan sezaman gitu. Sezaman. Iya. Jadi kalau hanya dokumen Imam Muslim, ya cukup diimani. Tapi kalau nggak bisa menghadirkan dokumen seperti ini, untuk apa kita memaksa orang percaya? Iya. Betul. Ini saya terlalu semangat ya. Nah, sekarang coba perhatikan nih. Nasab Nabi Muhammad SAW, ya. Dokumen yang paling tua dari versi internal Muslim itu Sirah Nabawiyah li Ibni Ishaq. Dia tahun wafatnya itu 151 Hijri, Pak Edi. 151 Hijri. Kalau Imam Muslim tadi tahun berapa ya? Imam Muslim tadi 821 Masehi. Hijriah 204. Berarti abad ketiga. Abad ketiga sampai keempat. Kedua sampai ketiga. Abad ketiga Hijri wafatnya ya. Kalau ini wafat abad kedua Hijri. Selisih 1 abad. Ya. Jadi mana yang lebih tua dokumennya? Lebih tua ini. Lebih tua ini. Jadi dokumen yang paling tua itu bukan kitab hadis, tapi dokumen sirah. Kitab sejarah. Sirah Nabawiyah. Kitab sejarah. Bukan dokumen nasab, ya. Dikarang oleh siapa tadi? Ibnu Ishaq. Di sini disebutkan nama Nabi Muhammad. Ini keturunan siapa ada. Tetapi ini bukan dokumen kitab nasab. Ini dokumen kitab sejarah. Ya, dokumen tarikh. Nah, dokumen mengenai nasab yang paling awal mengenai Nabi Muhammad SAW ini adalah kitab Jamharah Nasab Quraisy. Wafat tahun berapa? 256. Berarti abad ketiga Hijri. 256 Hijri. Ya. Sezaman dengan Imam Muslim, ya. Abad ketiga Hijri. Iya, ketiga. Nah, ini juga abad ketiga Hijri. Ini dokumen nasab. Dan memang ada mengutip soal Nabi Muhammad SAW. Ini sampai Nabi Ismail ya. Di sini sederhana aja. Hanya dikatakan wa yaqulu laha ma arahu illa nabiy hadhil ummah alladhi basyara bihi Musa wa Isa. Aku tidak melihatnya kecuali hanya seorang nabi umat ini yang telah diberitakan mengenai kedatangannya oleh Musa dan Isa. Ini bicara mengenai Nabi Muhammad SAW sudah termaktub di dalam kitab Jamharah Nasab Quraisy. Abad ketiga Hijri. Jadi kalau dibandingkan dengan masa kehidupan Nabi Muhammad SAW, jaraknya jauh atau dekat? Dekat itu. Sangat dekat. Tapi dokumen nasab Nabi Muhammad SAW ada. Lalu bandingkan dengan Ubaidillah. Yang abad-abad agak yang seharusnya muncul belakangan. Tapi dokumen itu nggak ada sama sekali. Kalau kita berpikir waras, Pak Edi. Nalar kita jelas. Seharusnya untuk melacak nasab Nabi Muhammad SAW itu dokumennya agak susah seharusnya.
Lebih tua soalnya. Karena lebih tua. Lebih jauh. Lebih mudah untuk melacak nasab Ubaidillah. Karena Karena era belakangan. pertengahan. Tapi itu pun Tidak dokumen ditemukan. mengenai nasab Ubaidillah tidak jelas seperti sejelas nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini kita bicara mengenai dokumen, Pak Edi. Ya, Pak Edi paham maksud saya enggak? Paham. Ya, baik. Ini karena tadi sudah dijelaskan bahwa luar biasa ini ya, Nabi kita Nabi Muhammad ini. Ternyata dokumen-dokumennya itu bukan hanya tulisan dari orang Muslim saja, tetapi tulisan itu dari orang non-Muslim loh, orang Kristen. Bahkan hidupnya sejaman dengan Nabi Muhammad. Bahkan ada lagi tulisan setelah Nabi Muhammad wafat, tulisan itu pun ada yang mencatat lagi, yaitu dari Santo Theophanes tadi ya. Dan luar biasanya itu nyambung. Jadi tidak ada kesangsian sama sekali bahwa Nabi Muhammad itu turunan langsung dari Nabi Ismail. Berarti malam hari ini sekaligus menjawab semua tuduhan non-Muslim bahwa Nabi Muhammad itu nasabnya tidak nyambung ke Nabi Ismail. Dan ternyata tuduhan itu dibantah justru oleh orang-orang dari non-Islam sendiri. Ada dokumen Dan eksternal. ada dokumen eksternalnya. Sezaman lagi dengan Sejaman Nabi lagi. Muhammad Sallallahu Alaihi Nah, Wasallam. ini kalau kita bandingkan dengan yang nasabnya Ba'alawi yang lebih muda, harusnya tuh Lebih kuat datanya. lebih lengkap lagi Ya, harusnya. Seharusnya yang datanya sezaman dengan masa kehidupan Ubaidillah Ya. dan dokumennya dokumen eksternal. Ya. Di luar dokumen kalangan Ba'alawi. Iya. Kalau hanya dokumen kalangan Ba'alawi sendiri cukup diyakini. Cukup, iya. Nggak perlu memaksa kelompok di luar Ba'alawi. Sama seperti ini kalau kita bicara nasab Nabi Muhammad SAW, hanya dokumen Islam cukup diyakini. Ya. Tapi kalau mau kajian ilmiah harus hadirkan dokumen eksternal. Ya itu ya. Kalau kita ujian tesis harus dibawa semua datanya. Semua itu. data eksternal itu harus ada, Iya. bukti eksternal dokumennya itu di luar kelompoknya, ya kan? Kemudian dikaitkan dengan dokumen sezaman. Ya. Apalagi dokumen sezaman surat-surat Nabi. Nabi itu kan pernah menulis surat-surat. Iya. Ya, kepada raja Persia, kepada raja Bizantium, kepada suku bangsa ini, suku bangsa itu. Ini saya hadirkan ya. Ini mungkin tidak banyak orang tahu. Ternyata ada surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dituliskan kepada orang Yahudi dengan menggunakan huruf Ibrani. Masya Allah. Berarti ada yang pintar bahasa Ibrani di zaman Nabi itu. Dokumen ini baru terbuka sekarang dan ini ya, ini terbukti dengan data ini ya. Ditulis di kalangan, bukan ditulis ya, dihimpun oleh kalangan Muslim sendiri, Muhammad Hamidullah ya. Ini majmu'ah, ini semacam ensiklopedia. Dan kitab ini banyak menghadirkan foto-foto dari surat-surat ya, surat-surat Nabi. Di sini tersimpan itu ya. iya. Dan ini di internet juga ada sebetulnya. Iya. Ini salah satu surat Nabi yang ditulis dengan huruf Arab, huruf Ibrani, bahasanya Arab yang disebut Yudeo-Arabik. Makanya di sini disebutkan ini kitab nusiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam lihanina wa ahli Khaybar. Jadi ini tulisan yang ditulis pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikirimkan kepada Hanina dan juga penduduk Khaybar. Penduduk Khaybar kan orang-orang Yahudi. Orang-orang Khaybar. Madinah ke arah utara. Orang-orang Khaybar. Ketua kaum Yahudinya disebutkan namanya Hanina. Ditulis dengan apa ini? Bil lughatil arabiyyah walakin bi khat Ibrani. Jadi ini ditulis dalam bahasa Arab tapi khatnya Ibrani. Ini dokumen yang sampai sekarang masih tersimpan. Di mana ini? Ini ma'khudh min majallah Jewish Quarterly Review. Nah, ini bahasa Inggris tapi sudah diarabkan ya. Jadi ini dokumen yang sudah divalidasi oleh jurnal internasional di Israel. Jewish Quarterly Review. Ini dokumen masih ada, Pak Edi. Itu bahasa Ibrani ya? Tulisannya Ibrani. Tulisannya Nah, ini tulisannya kayak Ibrani. gini. Nah,
Tapi ucapannya Arab. Iya, jadi ada Bismillahirrahmanirrahim di sini tertulis, tapi tulisannya Ibrani. Jadi ini yang bisa dikatakan dokumen yang sezaman dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ada dokumennya. Dan ini sezaman juga dengan masa kehidupan Sophronius. Makanya ketika menulis surat kepada Raja Bizantium, Sophronius itu masih hidup. Makanya dia bisa bicara seperti itu. Dokumennya ada. Dokumen Islam oke, dokumen internal ya, dokumen eksternal dari Sophronius oke. Begitulah cara melacak nasab yang benar. Bukan pokoknya harus internal ada, diakui sendiri, bukan dikait-kaitkan dengan Kristen. Ini nalar kayak apa seperti ini tuh? Apalagi, bukankah selama ini kita bicara mengenai kristologi? Betul. Artinya itu kan dokumen eksternal harus bisa dihadirkan. Jadi kenapa waktu kita bahas nasabnya Ba'alawi, kita bahas dari kelompok Kristen ada yang protes? Nah, itulah sebabnya saya tidak habis pikir. Mereka ini sebetulnya mau menggunakan pisau yang sama, tetapi tidak jujur dalam menggunakan kaidahnya. Waktu dia bahas kristologi, buka-buka buku Kristen. Kalau kita seharusnya kita kritis terhadap nasab Nabi Muhammad SAW harus bisa divalidasi. Juga harus kritis terhadap nasab yang lain. Apalagi itu keturunan Nabi loh. Apalagi keturunan Nabi. Nabi Muhammad SAW nasabnya nyambung dengan Nabi Ismail. Cara membuktikannya seperti ini. Dokumen eksternal ada, dokumen sezaman ada. Cara membuktikan nasab Ubaidillah keturunan Nabi Muhammad SAW seharusnya juga dokumen eksternal ada, dokumen sezaman juga ada. Itu kalau dari kacamata filologis. Tapi di-cut hanya 2 zaman saja. Bagaimana? Makanya itu perlu pembelajaran dan belajar banyak. Kalau orang Nasrani meragukan nasab Nabi Muhammad SAW, malah orang Nasrani lebih ragu lagi terhadap nasab Ubaidillah. Apalagi kan tidak ada bukti-bukti dokumen. Apalagi nggak ada bukti dokumen sezaman, nggak ada bukti dokumen eksternal, ya kan? Kalau untuk Nabi Muhammad sudah jelas ya. Jadi jelas, sangat-sangat jelas. Apalagi ini Nabi umat Muslim. Kalau sampai Nabi Muhammad itu dokumennya hilang, sudah cukup diimani aja. Nggak perlu kita mendakwahkan kepada non-Muslim. Alhamdulillah kita punya Ustadz Menakem Ali ini, beliau bisa bongkar-bongkar data yang begitu tua. Mungkin tidak banyak ya Ustadz Kiai yang bisa membongkar nasab dari Nabi Muhammad dilihat dari kitab-kitab selain kitabnya orang Muslim loh ya. Dan ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu memang ada. Dan itu tokoh historis. Tokoh historis. Bukan tokoh fiktif. Bukan tokoh fiktif. Dan ini semua buktinya. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih meragukan kenabian Nabi Muhammad, apalagi ada orang Islam yang ragu ini sekarang. Gara-gara gempuran dari misionaris, dari penghujat-penghujat Islam. Mereka selalu mencekoi otak-otak anak-anak muda itu bahwa Nabi Muhammad itu bukan turunan Nabi Ismail. Bahkan sekarang ada film yang baru ini. Bahkan yang dikorbankan itu bukan Ismail, itu Iska, apa itu judulnya lupa saya itu. Yaitu karena tidak membaca dokumen eksternal ini, Pak. Nggak baca dokumen. Baik, jangan sampai ada framing. Framing bahwa untuk memberikan nasab Nabi Muhammad SAW kok pakai dokumen Kristen, kok pakai dokumen Yahudi. Ya karena memang kita mau mempertanggungjawabkan kebenaran nasab Nabi Muhammad SAW. Betul. Iya kan? Apalagi Nabi Ibrahim ini mempunyai 2 orang anak, Ishak dan Ismail. Ishak ini adalah orang-orang Yahudi. Dan kitab-kitab Yahudi itu, di zamannya Yahudi, di zamannya Nabi Ishak, di zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu budaya tulis luar biasa. Kalau kita baca di dalam Bible Perjanjian Lama, penulisan nasab keturunan itu ditulis sampai rinci sekali. Sampai suku-suku terkecil ditulis. Kalau kita lihat di kitab-kitabnya orang Kristen dan Yahudi ya. Makanya kalau tradisi tulis itu di zaman itu sudah ada, kemudian di zaman Nabi Muhammad juga ada, kemudian tiba-tiba di zaman belakangan Habib Ubaidillah
Nggak ada. hilang kan itu dipertanyakan itu padahal Iya, betul. budaya tulis menulis itu sudah ada di Iya, zaman iya. Nabi Musa sudah ada budaya nulis itu Kalau budaya menulisnya sudah ada, mungkin tokohnya dianggap tidak ada, jadi nggak ditulis. Bisa saja begitu. Iya, Itu kan yang dikaji oleh kelompoknya Kiai Haji Imaduddin. Kemarin kita kasih opsi 3 pilihan ya. Iya. Terserah mau pilih yang mana. Ada 3 pilihan. Yang penting mana yang lebih kuat datanya itu. Ya, kecuali mereka bisa hadirkan data, kemudian bisa, wah ini bisa dibukukan. Bagus itu kalau ketemu. Iya, seharusnya ini memang harus dibukukan. Iya. Membandingkan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nasab Ubaidillah yang katanya keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Atau Pak Ali Wasallam. bisa susun nanti bukunya itu. Nasab Nabi Muhammad. Saya sudah buat buku nasab itu mengenai nasab Ismail ya, nasab Ismail. Sampai ke Nabi Muhammad. Iya, dan itu Harusnya. dokumennya sudah saya bukukan kan? Soalnya sampai hari ini kemungkinan buku itu belum ada itu. Buku apa? Buku nasab Nabi Muhammad yang ditinjau dari kitab-kitab Ya, non-muslim ya. belum ada. Kalau yang dari Islam sendiri banyak. Mungkin Kalau pondok-pondok pesantren. kalau dokumen dalam tradisi Islam sudah selesai, cukup diimani aja, diimani, nggak perlu disuarakan kepada non Muslim. Namanya saja dokumen sepihak. pihak. Tapi kalau berhadapan dengan debater, Ah, apalagi yang dihadapi itu orang-orang pinter, non Muslim lagi. non-muslim lagi. Harus dokumen eksternal. Kalau kita hanya bawa kitab dari Al-Quran, dari bahasa-bahasa Arab, ya ditolak Iya. mentah-mentah lah. Jadi kalau bicara mengenai nasabnya Ubaidillah di kalangan kaum Ba'alawi, ya cukup di kalangan kaum Ba'alawi aja, cukup diimani. Iya. Tapi kalau mau membicarakan keluar komunitas kaum Ba'alawi, harus hadirkan Data. dokumen eksternal, dokumen sezaman. Betul. Begitu caranya. Betul itu. Kalau hanya ngarang, ya banyak cerita akhirnya. Tapi Banyak kalau tidak bisa hadirkan data ya percuma ya, hanya ngarang-ngarang bebas saja kan. Dan semua bisa kalau ngarang. Ya, kesimpulan dari pembahasan kita malam ini, pembicaraan tema nasab itu memang menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Maksudnya bagi kaum muslimin itu harus tahu ya. Harus tahu. Apalagi bicara mengenai nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang katanya keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Sekarang sudah bukan katanya lagi ini. Ini sekarang bukan katanya lagi, tapi karena ini ada bukti eksternal, ada pengakuan tuh tokoh Tokoh dari historis, non-muslim. bukan tokoh fiktif. Iya. Kemudian dokumen sezaman Juga ada, dokumen eksternal ada. Surat-suratnya bahkan Surat-surat ada. Nabi sendiri ada, Iya. ya kan, yang sezaman dengan Nabi. Iya. Bahkan pengakuan eksternal dari tokoh besar yang bernama Santo Sophronius. Kemudian Santo Theophanes. Ya. Itu baru 2 tokoh yang saya sebut. Padahal Belum masih lagi, ada ya. ada satu bukti dokumen doktrina Yakobi menyebutkan juga Nabi Muhammad. pseudopropeta, menyebutkan nabi palsu, betul. Iya. Tapi itu kan pengakuan bahwa dia tokoh historis meskipun disebut nabi palsu. Tapi dari kalangan Saracen, sama seperti Sophronius. Dan itu tahun berapa? 634 Masehi, 600, dokumen itu. Berarti zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal tahun 632 Masehi. Selisih waktu cuma 2 tahun. Saja itu. Dokumennya tercatat rapi. Masa. Nah, sekarang persoalan mengenai nasabnya Ubaidillah. Itu tokoh historis atau tokoh fiktif? Masih diperdebatkan. Dokumen eksternal ada nggak? Tidak ada. Dokumen sezaman ada nggak? Tidak ada. Lalu bagaimana kita harus berhujjah kepada kalangan Di non luar. Ba'alawi? Ya. Harus menghadirkan dokumen-dokumen itu. Kalau tidak, cukup diimani. Silakan. Silakan diimani, Imani sendiri. tapi tidak perlu memaksa kelompok Orang lain lain. untuk harus percaya itu. Karena dokumen sepihak. Dokumennya tidak ada. Iya. Kecuali kalau dokumennya ditemukan. Kecuali kalau dokumen eksternal ditemukan, dokumen sezaman ditemukan, Ya. tokoh historisnya betul-betul ada pengakuan dari dokumen eksternal, baru meyakinkan. Ya. Dari perbincangan kita malam hari ini, kita sudah membuat perbincangan yang sangat luar biasa di sini. Bagaimana nasab Nabi Muhammad dibandingkan dengan nasabnya Ubaidillah. Jadi semua terserah pada pendengar ya. Silahkan Anda komen, mau komen jelek atau positif, terserah, bebas. Yang jelas kita sudah menunjukkan bukti-bukti. Ini kita bukan didasarkan dengan kebencian, Pak Ali, ya. Enggak. Tidak ada rasa kebencian sedikit pun kami dengan baik itu dari kelompok Habib, baik itu dari kelompoknya Kiai Imad,
dua-duanya kita tidak ada rasa kebencian sama sekali. Ini murni pembahasan soal pembahasan dokumen. dan ilmu nasab. Apalagi beliau, Ustadz Menahem Ali ini adalah dosen ilmu filologi berdasarkan kajian filologi. Jadi bukan ngarang-ngarang ya. Apalagi ada tuduhan Pak Ali sekolahnya dari tembel ban lagi. Ya, mungkin dari tukang sayur, tukang jual sayur barangkali. Itu ucapan preman sih ya. Nggak layak itu dikatakan sebagai pemikir atau apalagi ustadz. Kan orang bisa tahu ya, komentar-komentar yang akademik, komentar-komentar yang ilmiah, dengan komentar-komentar preman pasar itu kan tahu bedanya. Sehingga orang bisa tahu ini dari kelompok mana sih yang cara bicaranya kayak begitu. Itu akan orang semakin cerdas dan bisa mengidentifikasi, gitu loh. Soalnya apa sih, kita fanatik buta juga buat apa gitu loh. Kita juga tidak mendapatkan pahala dari situ ya. Kecuali kita fanatik kepada Nabi Muhammad itu kita dapat pahala luar biasa. Tapi kalau hanya seseorang yang mengaku keturunan Nabi, kemudian kita tidak percaya, itu pun kita tidak berdosa. Tidak ada konsekuensi gugurnya iman gugurnya kita. iman, soalnya apa? Kita mempertanyakan bagaimana dasarnya apa? Kita memang menghormati dzurriyyah Nabi, harus, itu wajib ya. Semua umat muslim menghormati. Tetapi kritis itu juga tidak dinafikan ya. Boleh mengimani, tetapi jangan melalaikan kekritisan. Kalau ada orang mengkritisi, tunjukkan. Dan itu kita akan bisa membuka semua orang sependapat dengan apa yang dia mau ya. Bukan hanya tadi Pak Ali ceritanya hanya sepihak saja. Kalau sepihak ya silakan imani sendiri begitu ya.